Jumat 11 Desember 2020. Seperti biasa, tim redaksi TVR Parlemen telah menyiapkan beragam informasi seputar aktivitas, dinamika, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dirangkum dalam Suara Parlemen Pagi. Kurang lebih 30 menit ke depan saya akan memberikan informasi terkait dengan apa saja informasi terkait dengan aktivitas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, mungkin sekali lagi pastinya selalu kami mengingatkan TVR Parlemen dan pastinya DPR RI selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu ingat pesan Ibu dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas di luar rumah dan juga selalu menjaga jarak atau menjaga physical distancing, hindari kerumunan, dan yang terakhir selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Bagaimana untuk akhirnya bisa mengurangi dari penyebaran pandemi COVID-19. Dan juga mungkin memasuki di bulan Desember ini kita ketahui bahwa sejumlah daerah di tanah air, salah satunya di wilayah Aceh yang sampai sejauh ini masih direndam banjir. Dan juga mungkin daerah Anda nih pemirsa yang juga saat ini menghadapi iklim yang ataupun juga cuaca yang sering hujan dan juga di intensitas rendah hingga ringan dan juga sedang. Ini juga ternyata pada hari ini di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya, ini nanti pada siang hari diprediksi akan terjadi hujan ataupun juga hujan ringan dan juga disertai petir. Jadi pastikan Anda sekali lagi yang berada di wilayah-wilayah rawan banjir maupun juga longsor untuk tetap waspada dan selalu mendengarkan ataupun juga mencari informasi terkait dengan instruksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Dan dalam edisi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana peringatan Hari HAM Sedunia, tapi nanti kita akan bahas di segmen akhir. Sebelumnya saya akan masuk terlebih dahulu 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Yang berita pertama ini masuk dari Komisi 5 DPR RI yang apresiasi penyerapan anggaran dana desa dan juga BUMDes. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendorong agar Kementerian Desa dapat mensikapi situasi pandemik dengan meningkatkan program-program pembangunan desa. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam rangka pengawasan penyaluran dana desa dan badan usaha milik desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendorong agar Kementerian Desa dapat mensikapi situasi pandemik dengan meningkatkan program-program pembangunan desa. Mulyadi berharap Kementerian Desa terus membangun sinergi dengan para stakeholder terkait. Setiap proyek Kementerian Desa harus berorientasi kepada kebermanfaatan dan nilai tambah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di desa. Karena mereka betul-betul bisa menggunakan dengan optimal sehingga kebermanfaatannya itu betul-betul terasa oleh masyarakat. Belum lagi saat pandemi seperti ini ya, kalau misalnya kita sudah mulai berkomitmen bahwa pembangunan harus mulai dari desa, saatnya. Kenapa? Karena kan banyak di kota-kota besar, banyak perusahaan dampak pandemi gulung tikar ya. Akhirnya masyarakat kembali ke desa. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae. Menurutnya, Desa Kutu telah berhasil memanfaatkan dana desa sehingga dapat menghasilkan dana sumbangan yang lebih besar untuk daerahnya. Saya melihat justru hasil mereka di desa jauh lebih besar dibanding sumbangan dari PDT. Ini yang luar biasanya. Tapi bahwa Kementerian PDT adalah cukup responsif dan pada akhirnya mereka memberikan dukungan pembinaan, mendorong desa ini agar tetap tumbuh, berkembang. Dari Kecamatan Kuta Selatan, Provinsi Bali, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Kementerian Desa terus membangun sinergi dengan para stakeholder terkait. Setiap proyek Kementerian Desa ini harus berorientasi kepada kebermanfaatan dan juga nilai tambah buat peningkatan kehidupan masyarakat di desa. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae yang menurutnya Desa Kutu telah berhasil memanfaatkan dana desa dan juga BUMDes sehingga dapat menghasilkan dana sumbangan yang lebih besar untuk di daerahnya. Ridwan Bae juga menambahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi ini perlu terus memberi dukungan pembinaan untuk mendorong Desa Kutu agar terus berkembang. Kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat sudah menggelontorkan sejumlah anggaran yang cukup besar untuk dana desa dan diharapkan nantinya ini dana desa ini bisa bermanfaat dan juga nantinya bisa menjadi salah satu
nanti bisa membangun apapun yang nantinya bisa dikembangkan di daerah ataupun juga di desa-desa. Dan kita beralih ke informasi masih dari Komisi 5 DPR RI kunjungi Balai Besar Latihan Masyarakat di wilayah Yogyakarta. Salah satu anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapunama ini mengatakan bahwa program-program yang diberikan dalam Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta ini dapat meningkatkan spirit kemandirian dari berproduksi hingga ke pemasaran. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan spesifik ke Yogyakarta meninjau aktivitas Balai Besar Latihan Masyarakat. Pelatihan yang diterapkan dapat menimbulkan motivasi bagi masyarakat di desa. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberikan pengetahuan serta praktikum untuk pembekalan diri agar dapat berproduksi dengan baik. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan, program-program yang diberikan dalam Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dapat meningkatkan spirit kemandirian dari produksi hingga pemasaran. Apabila ini dijalankan dan nanti program-programnya akan terus diperbanyak, tidak saja memberikan pelatihan skill, tapi juga akan meningkatkan, menimbulkan motivasi bagi masyarakat di desa untuk mereka punya spirit untuk kemandirian, diberikan skill, bahkan sampai berproduksi dan memasarkan produksinya. Dalam masalah pembiayaan anggaran, anggota Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri mengatakan, pihak Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dapat mengajukan anggaran yang dibutuhkan agar dapat dibantu oleh Komisi 5 DPR RI. Insya Allah ketuanya pun akan mengerti bagaimana caranya memajukan usaha ini, ya tentu saja memerlukan biaya. Dan mungkin dengan biaya yang agak ditambah, bisa bertambah maju lagi. Dari Yogyakarta, Durbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, ini dalam masalah pembiayaan anggaran, anggota Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri mengatakan bahwa pihak Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta ini dapat mengajukan anggaran yang dibutuhkan agar dapat dibantu oleh Komisi 5 DPR RI. Kita harapkan nih sekali lagi balai-balai latihan kerja di sejumlah daerah di tanah air setidaknya bisa membantu para calon ataupun juga para peserta didik yang mungkin membutuhkan sebelumnya untuk melatih terkait dengan balai latihan kerja ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan nantinya bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang setidaknya siap untuk bisa nantinya ditempatkan di beberapa tempat yang nanti bisa menghasilkan terkait dengan industri perekonomian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini DPR RI gelar BKSAP Day di wilayah Sumatera Barat. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang program-program parlemen di samping tugas-tugas tradisionalnya, yakni seperti legislasi, pengawasan, dan juga anggaran. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengadakan BKSAP Day di Perguruan Diniyah Putri Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri jajaran Forkompimda, serta beberapa perwakilan mahasiswi Diniyah Putri. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang program-program parlemen di samping tugas-tugas tradisionalnya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjelaskan tentang program-program parlemen di luar dari tugas-tugas tradisional yang ada. Diplomasi parlemen itu merupakan juga kewajiban bagi anggota masyarakat karena ini memperjuangkan kepentingan nasional di tengah era globalisasi seperti sekarang. Fadlizon juga menjelaskan mengenai peran BKSAP DPR RI dalam menghadapi virus COVID-19, seperti memonitor harga vaksin di luar negeri, mengikuti perkembangan info alat pelindungan diri serta penanganannya sesuai dengan protokol dari WHO, memantau persebaran COVID-19 di negara lain yang bisa berdampak juga dengan Indonesia. Monitor harga vaksin di luar negeri seperti apa, mana yang perkembangannya sesuai dengan protokol dari WHO. Kita juga memantau perkembangan pandemi COVID di berbagai negara lain yang berdampak juga kepada tugas-tugas di parlemen. Dari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat,
Kristio Handoko, TVR Parlemen, laporkan. Terkait dengan BKSAPD di wilayah Sumatera Barat, ini menurut Fadlizon, diplomasi parlemen merupakan kewajiban bagi anggota masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tengah era globalisasi. Dan Fadlizon juga menjelaskan mengenai peran BKSAP DPR RI dalam menghadapi virus COVID-19 seperti melakukan monitoring harga vaksin di luar negeri, mengikuti perkembangan info alat perlindungan diri, serta penanganannya sesuai dengan protokol dari WHO, memantau persebaran COVID-19 di negara lain yang bisa berdampak juga dengan Indonesia. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan BKSAPD di wilayah Sumatera Barat untuk akhirnya bisa memberikan insight ini kepada para mungkin tempatnya nanti yang mengikuti peserta BKSAPD mengerti terkait dengan bagaimana tugas dan juga fungsi dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Misal tadi sudah kami hadirkan ke hadapan Anda 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Di meja saya sudah ada harian surat kabar Kompas, selengkapnya dalam headline surat kabar Kompas setelah jeda berikut ini. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih Anda masih bersama saya Subki Abdul dalam Suara Parlemen Pagi di hari Jumat 11 Desember 2020. Ini di harian surat kabar Kompas. Ini terkait dengan bagaimana ada ada headline pada hari ini terkait dengan perayaan Hari HAM Internasional maupun juga terkait dengan bagaimana dominasi calon tunggal tak terbendung, dan juga pasti kita selengkapnya dalam headline surat kabar. 3, 2, 1, 0, ya. Ya, ini sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga taat nih. Jadi kemarin saya juga mengikuti hari Rabu kemarin 9 Desember 2020 mengikuti terkait dengan bagaimana pilkada di wilayah Kota Depok. Nah, nih kamu mungkin di sejumlah daerah ada yang memiliki hanya satu calon tunggal. Puluhan calon tunggal pilkada 2020 berpotensi memenangi kontestasi. Kondisi itu dikhawatirkan membuat calon tunggal menjadi strategi memenangi pilkada. Raihan suara 24 dari 25 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah tunggal di pemilihan kepala daerah 2020 ini jauh mengungguli jumlah pemilih yang memilih kotak kosong. Jika kondisi bertahan hingga calon terpilih ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, berarti tren kemenangan calon tunggal di pilkada menguat. Hal ini dikhawatirkan akan mendorong semakin banyaknya calon tunggal yang muncul di pilkada yang akhirnya mengikis demokrasi. Ini ya mungkin disayangkan bagi sejumlah masyarakat ya mungkin ada di sejumlah daerahnya hanya diwakili oleh calon tunggal karena mungkin ataupun juga regenerasi dari para partai politik ini mungkin juga sedikit terhambat. Kita harapkan sekali lagi bahwa nantinya kader-kader dari partai politik ini diharapkan bisa maju ataupun juga bisa muncul di beberapa daerah, setidaknya nanti tidak ada lagi nih calon tunggal lawan kotak kosong. Kalau misalnya di sini juga perolehan suara sementara pasangan calon tunggal pilkada 2020 tadi kalau misalnya dibahas 24 dari 25 sejauh ini mengungguli cukup banyak. Kita harapkan sekali lagi nantinya di pilkada serentak di periode berikutnya ini tidak ada lagi calon tunggal versus kotak kosong ya. Dan Anda bisa membaca harian surat kabar Kompas selengkapnya di hari ini Jumat 11 Desember 2020. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama terkait dengan bagaimana peringatan Hari HAM sedunia setelah jeda berikut ini.
Terus saja bergabung di TVR Parlemen, Anda sedang menyaksikan Suara Parlemen Pagi, dan di segmen kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan topik utama nih, peringatan Hari HAM Sedunia. Dan seperti dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini menegaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi masa lalu terus diupayakan diselesaikan. Presiden juga meminta aparat pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah menyelesaikan masalah seperti kebebasan beribadah secara damai dan juga bijak. Selengkapnya seperti apa peringatan Hari HAM Sedunia? Kita akan simak terlebih dahulu topik ataupun juga tajuknya yang berikut ini. Peringatan Hari HAM Sedunia. Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Peringatan ini untuk mengenang hari diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 oleh PBB. Dokumen deklarasi ini terdiri atas bagian pembukaan dan 30 pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Deklarasi HAM menjadi dasar dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Tahun ini, tema Hari HAM Sedunia terkait dengan pandemi COVID-19 dan berfokus pada kebutuhan untuk membangun kembali dengan lebih baik dengan memastikan hak asasi manusia adalah inti dari upaya pemulihan. Bagi Indonesia, persoalan hak asasi manusia masih menjadi tantangan. Berbagai pelanggaran HAM di masa lalu maupun di masa sekarang banyak yang belum terungkap, meski Indonesia sudah mempunyai lembaga Komnas HAM sejak tahun 1993. Namun, sejumlah pelanggaran HAM masih kerap terjadi. Yang terkini adalah peristiwa tertembaknya 6 orang anggota FPI oleh aparat kepolisian di Jalan Tol Cikampek. Untuk kasus ini, Komnas HAM sudah membentuk tim untuk pemantauan langsung terkait peristiwa penembakan tersebut. DPR RI melalui Komisi 3 yang bermitra dengan Polri berjanji akan terus mengawal kasus ini. Ya, ini peringatan Hari HAM Sedunia dilansir dalam United Nations, dipilihnya 10 Desember sebagai Hari HAM Sedunia karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan hari di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR pada tahun 1948. UDHR ini merupakan dokumen tonggak sejarah yang menyatakan hak-hak setiap orang sebagai manusia tidak dapat dicabut, tak peduli ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dokumen tersebut hingga kini telah diterjemahkan dalam lebih dari 500 bahasa dan menjadi dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Britannica menuliskan penetapan Hari HAM Sedunia dilakukan dalam sidang paripurna Majelis Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1950. Dan saat itu penetapan dilakukan dengan mengundang semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan itu juga menyebutkan setiap tahun akan dipilih tema yang menarik perhatian sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. Beberapa tema diantaranya adalah diskriminasi, memerangi kemiskinan, dan juga melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sementara sejak tahun 1968, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara berkala ini memberikan anugerah di bidang hak asasi manusia pada setiap peringatan Hari HAM Sedunia. Hari HAM kerap kali menjadi ajang unjuk rasa terkait dengan hak asasi manusia seperti soal kekerasan, penangkapan, dan juga pemenjaraan para pengunjuk rasa saat aksi demonstrasi terjadi. Tema peringatan Hari HAM Sedunia kali ini adalah Recover Better atau pulih lebih baik.
Dipilihnya tema ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini tengah terjadi di seluruh dunia. Hari HAM sedunia kali ini juga diharapkan mampu memastikan segala hal dapat pulih kembali dan hak asasi manusia juga menjadi inti dari upaya pemulihan. Dan misalnya selain itu, peringatan Hari HAM kali ini juga diharapkan mampu mengatasi kegagalan yang diekspos dan juga dieksploitasi oleh COVID-19 dan menerapkan standar hak asasi manusia untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang mengakar, sistematis, dan antar generasi. Dan juga ini dalam pidatonya kita harus bekerja, Presiden Joko Widodo, kita harus bekerja sabar menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa melalui Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan. Saya telah tugaskan penyelesaian HAM masa lalu terus dilanjutkan dan hasilnya bisa diterima semua pihak serta dari internasional juga. Dan acara yang dihadiri juga antara lain oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Ketua Komisi Nasional HAM Ahmad Taufan, dan juga pegiat HAM. Dalam kesempatan itu juga Presiden Jokowi mengajak semua pihak memperkuat komitmen pemenuhan dari hak asasi manusia. Kita akan tayangkan dan juga informasikan selengkapnya bagaimana pidato Presiden Joko Widodo dalam Hari HAM sedunia setelah jeda berikut ini. Ya, memasuki penghujung segmen kita di Suara Parlemen Pagi ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga dan melindungi hak asasi manusia untuk tetap terpenuhi, termasuk penuntasan masalah di masa lalu. Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM pada masa lalu secara bijak dan juga bermartabat. Komitmen kuat pemerintah ini dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025, sehingga hak sipil dan juga politik, hak ekonomi, sosial, dan juga budaya harus dilindungi secara berimbang di masa yang berat akibat pandemi COVID-19, di mana terjadi krisis kesehatan dan juga krisis perekonomian. Kepala negara menyampaikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia atau juga masyarakat jangan sampai terabaikan. Dan sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyesali terjadinya insiden penembakan yang menyebabkan 6 orang anggota Ormas Front Pembela Islam meninggal dunia oleh aparat penegak hukum di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada hari Senin 7 Desember 2020 yang lalu. Arsul mendorong agar Komnas HAM melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap kejadian tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani juga menyatakan fraksinya mendorong Komnas HAM yang memiliki mandat undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut hak dan juga kelangsungan hidup manusia, khususnya warga negara. Dan sementara itu, Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sabri Lubis menyampaikan FPI terus mendorong Komnas HAM, Komnas Anak, dan juga Komnas Perempuan melakukan investigasi. Sebab rombongan yang dikawal Laskar dalam pembunuhan 6 orang itu tak hanya ada Habib Rizik Syihab, tapi juga terdapat bayi dan juga balita perempuan. Sabri Ahmad juga menyesalkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum itu saat dunia bakal memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember kemarin. Komnas HAM diketahui telah memulai penyelidikan kasus ini. Tim pemantauan dan juga penyelidikan Komnas HAM telah meminta keterangan pihak FPI, saksi, dan juga mendatangi lokasi kejadian. Ini kita harapkan sekali lagi bahwa Komnas HAM dalam hal keterkaitan dengan kasus yang baru saja terjadi Senin lalu
penembakan terhadap 6 laskar dari Front Pembela Islam ini bisa segera ditangani, dan juga kita harapkan bahwa nantinya juga mungkin pemerintah akan membentuk tim independen untuk akhirnya bisa atau juga bisa memberikan informasi sedetail dan juga setransparan mungkin terkait dengan penyebab kematian dari 6 laskar dari Front Pembela Islam tersebut. Bisa kita akhiri tajuk pada hari ini terkait dengan peringatan Hari HAM Sedunia. Kita akan beralih terhadap atau mencuri informasi dari update data COVID-19 per hari Kamis kemarin nih, 10 Desember 2020. Anda bisa menyaksikan di layar kaca televisi Anda ini perkembangan COVID-19 di Indonesia pada hari kemarin, yaitu Kamis 10 Desember 2020. Ini terkait dengan pukul 12.00 dilansir dari kemenkes.go.id. Ini positif ini menjadi 598.933 orang, bertambah 6.033 orang. Sementara itu angka sembuh ini bertambah 4.530 menjadi 491.975 orang. Sedangkan angka meninggal dunia ini bertambah 165 menjadi 18.336 jiwa. Dan tadi adalah update COVID-19. Kita beralih ke agenda anggota DPR RI pada hari ini. Nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna pidato Ketua DPR RI dalam rangka penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021, dan juga pastinya Biro Pemberitaan Parlemen ini nanti akan menyelenggarakan pameran foto kegiatan DPR RI yang dibuka oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani setelah rapat paripurna berlangsung. Dan pasti nanti Anda bisa menyaksikan secara langsung dari ruang sidang live rapat paripurna penutupan masa sidang kedua tahun sidang 2020-2021 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya Supy Abdul, pastinya seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga pastinya DPR RI selalu mengingatkan sekali lagi kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga pastinya selalu menggunakan masker, menjaga jarak atau menjaga physical distancing, dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan juga air sabun di air yang mengalir. Saya Supy Abdul pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam. Hmm.